Adik-adik, pada perkuliahan kali ini masih tentang kelenjar endokrin, melanjutkan materi yang kemarin ya. Saya ingin mengulang sedikit tentang aktivitas yang diatur oleh kelenjar endokrin. Ini banyak sekali ya. Ini hanya beberapa saja, 9 ini gitu ya. Di luar ini masih banyak lagi aktivitas yang diatur oleh kelenjar endokrin, di mana kelenjar endokrin tersebut mengeluarkan zat yang disebut dengan hormon. Jadi aktivitas yang diatur oleh hormon itu banyak sekali dalam proses fisiologi tubuh kita. Ini beberapa contohnya saja, ada 9 contoh ini, namun sebenarnya lebih dari ini itu ya. Di antaranya ini ada sistem reproduksi, laktasi, sistem kekebalan, termasuk adaptasi lingkungan. Ini adalah contoh-contoh aktivitas yang diatur melalui mekanisme kelenjar endokrin yang menghasilkan zat yang disebut dengan hormon gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi pengertian hormon. Ini kemarin sudah ya. Hormon itu adalah produk ya. Hormon itu produk yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu organ ya. Ada banyak kelenjar endokrin. Kemarin sudah saya sampaikan dan adik-adik saya minta untuk mencari juga literatur yang membahas tentang kelenjar endokrin ini. Jadi kelenjar endokrin ini adalah produk yang dikeluarkan oleh hormon ini adalah produk yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin yang dilepaskan ke peredaran darah untuk mempengaruhi jaringan secara spesifik sehingga menghasilkan dampak berupa respon fisiologis ya, respon fisiologis. Oke. Ini adalah biokimia hormon. Hormon itu ada yang berupa protein ya. Ada yang berupa steroid gitu ya. Hormon ada yang berupa protein, ada yang juga yang berupa steroid. Oke. Berbagai macam gangguan sistem fisiologi yang disebabkan oleh hormon ini hanya ada 2 penyebab ya, yaitu terlalu banyak hormon atau terlalu sedikit hormon yang diproduksi. Jadi terlalu banyak hormon tertentu yang diproduksi dalam tubuh atau terlalu sedikit jumlah hormon yang berada dalam tubuh, itu bisa menyebabkan gangguan sistem fisiologi ya. Dimana cara mendeteksi hormon itu adanya di darah ya, adanya di darah, tepatnya di plasma darah ya. Kenapa? Karena kelenjar endokrin itu tidak memiliki saluran, sehingga produknya berupa hormon ini ditransfer dari sel ke sel hingga sel tersebut ketemu dengan pembuluh darah kapiler, sehingga kadar hormon dalam darah itu bisa ditemui, bisa diukur dari kandungan hormon tersebut di dalam darah gitu ya. Oke. Ini materi yang hari ini ya, tentang aktivasi enzim namanya. Jadi bagaimana sih jalurnya hormon bisa mempengaruhi sebuah organ sehingga organ tersebut bisa melakukan proses fisiologis. Bagaimana sih jalurnya, misalnya hormon testosteron gitu ya, bisa mempengaruhi organ ya, yaitu testis untuk melakukan proses fisiologis spermatogenesis. Nah, contohnya seperti itu. Bagaimana sih mekanisme atau jalur hormon lutein hormon atau LH gitu ya, atau hormon estrogen dan progesteron gitu ya, bisa mempengaruhi
organ yang ada di ovarium untuk melakukan pematangan sel telur. Nah, itu contohnya. Nah, yang pertama, jalur atau proses kerja hormon ini disebut dengan aktivasi enzim, ya. Jadi yang pertama prosesnya disebut dengan aktivasi enzim. Nah, apa pengertiannya aktivasi enzim? Aktivasi enzim ini hormon bertindak sebagai pembawa pesan yang berikatan dengan reseptor pada membran sel. Ya, jadi hormon bertindak sebagai pembawa pesan pertama berikatan dengan reseptor pada membran sel. Adik-adik, dalam membran sel, dalam sel itu ya, dalam satu sel itu kan kalau kita bicara sel hewan, maka di permukaan paling luar ini ada yang disebut dengan membran sel ya, membran sel yang membungkus dari apa-apa yang berada di dalam sel tersebut ya. Di antaranya inti sel, organela sel, cairan sel dan sebagainya itu dibungkus oleh membran sel. Nah, membran sel ini adalah bagian dari sel yang kaya dengan reseptor-reseptor. Reseptor itu penerima ya. Analoginya begini. Adik-adik pernah mengetahui menara pemancar jaringan 4G misalnya, menara pemancar sinyal HP gitu ya, pernah kan? Nah, di masing-masing HP adik-adik, di smartphone adik-adik ini ada reseptor, sehingga bagaimana sinyal yang dipancarkan oleh menara pemancar dari perusahaan telekomunikasi ya, menara pemancar seluler tersebut, sinyalnya bisa ditangkap oleh HP adik-adik, oleh smartphone adik-adik, karena smartphone adik-adik punya reseptor atau punya penerima. Nah, membran sel ini kaya dengan reseptor, penerima-penerima. Ada yang sifatnya umum, dia menerima seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh tubuh gitu ya, berupa enzim maupun berupa hormon, sehingga setelah hormon atau produk enzim tersebut melekat pada membran sel, kemudian ditangkap oleh penerima atau reseptor tersebut, sehingga menyebabkan perubahan fisiologis aktivitas sel itu sendiri. Nah, ada juga yang reseptor ini sifatnya spesifik, dia hanya menerima sinyal-sinyal atau menerima produk-produk berupa hormon tertentu saja, tidak semua hormon. Nah, sehingga bagian membran sel ini kaya dengan reseptor. Nah, kembali ke mekanisme yang pertama disebut dengan aktivasi enzim. Ini hormon bertindak sebagai pembawa pesan pertama, kemudian berikatan dengan reseptor pada membran sel. Ya. Nah, begini prosesnya. Hormon sebagai pembawa pesan pertama, dia berikatan dengan reseptor yang ada di membran sel. Ya. Berikatan dengan reseptor. Nah, coba lihat kotak merah yang di bawah ini. Molekul hormon yang berikatan dengan reseptor ini akan membentuk yang disebut dengan CAMP ya. CAMP. C-nya kenapa kecil? Itu C-nya itu adalah kompleks ya. Kompleks CAMP adenosin 3,5 monofosfat siklik ini ya. Jadi setelah hormon berikatan dengan reseptor, maka dengan proses biokimiawi dalam sel, dia akan terbentuk namanya CAMP adenosin 3,5 monofosfat siklik. Nah, CAMP adenosin 3,5 monofosfat siklik ini adalah pembawa pesan kedua. Pembawa pesan kedua. Nah, pembawa pesan kedua ini menjadi pembuka ya bagi enzim kunci untuk menimbulkan efek fisiologis atau respon fisiologis. Jadi 3 hal yang harus ada dalam mekanisme
kerja hormon ini adalah yang pertama harus ada hormonnya, kemudian ada reseptornya, kemudian hormon nempel pada reseptor, ya. Kemudian proses hormon menempel kepada reseptor ini menjadi awal bagi fasilitasi pembentuk pesan kedua, yaitu disebut dengan CAMP adenosin 35 monofosfat siklik. Nah, CAMP adenosin 35 monofosfat siklik ini kemudian menjadi kunci, ya, bagi terbentuknya respon fisiologis. Nah, gitu ya. Prosesnya ini dalam sel itu ya. Seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Sebentar. Nah, ternyata ini ya, di yang CAMP adenosin 35 monofosfat siklik ini bukan satu-satunya pembawa pesan kedua setelah hormon berikatan dengan reseptor, gitu ya. Pembawa pesan kedua untuk hormon-hormon spesifik itu bisa juga berupa inositol trifosfat atau IP3, kemudian GMP guanosin monofosfat siklik, kemudian ada kompleks kalsium kalmodulin protein regular interseluler. Nah, jadi setelah hormon menempel pada reseptor ini singkatnya akan menjadi stimulus untuk terbentuknya pesan kedua. Nah, pembawa pesan kedua ini bisa CAMP adenosin 35 monofosfat siklik atau bisa berupa ikatan-ikatan biokimia yang lain yang dimana kesemuanya itu dia akan menjadi kunci bagi terbentuknya respon fisiologis. Nah, itu yang dia. Oke, saya lanjut. Kemudian yang kedua adalah aktivasi gen, ya, mekanisme aktivasi gen. Yang pertama tadi adalah aktivasi enzim, yang kedua adalah aktivasi gen. Prinsipnya sama, hormon ya akan berikatan dengan reseptor. Cuman reseptornya ini tidak ada di membran sel kalau yang aktivasi gen, tapi reseptornya ini adalah reseptor internal. Tempatnya di sitoplasma atau di dalam inti sel reseptornya. Ingat ya, kelenjar endokrin tidak memiliki saluran, produknya berupa hormon dan hormon tersebut ditransfer dari sumbernya dari kelenjar endokrin tersebut melalui dari sel ke sel ya, dari sel ke sel sehingga sampai menemui sel tersebut memenuhi pembuluh darah kapiler, sehingga hormon akan ditransfer ke pembuluh darah sebagai media transportasinya, gitu ya. Nah, tadi ada dua, aktivasi enzim dan aktivasi gen. Prinsipnya sama, hormon harus ada reseptornya. Yang pertama tadi reseptornya di membran sel, yang ini adalah reseptornya di sitoplasma atau di inti sel atau di nukleus. Prinsipnya hormon berikatan dengan reseptor internal, mempengaruhi aktivitas gen tertentu, kemudian proses sintesis protein, kemudian sehingga terpiculah respon fisiologis, gitu ya, terpicu respon fisiologis. Hormon maskulinitas ya, hormon testosteron misalnya, berikatan dengan reseptor tertentu ya pada anak yang beranjak usia remaja. Kemudian dari proses ini terbentuklah aktivasi gen, sehingga aktivasi gen tersebut memicu terjadinya proses sintesis protein. Sintesis protein tersebut memicu respon fisiologis berupa puberitas misalnya. Nah, ini contohnya gitu ya tentang mekanisme kerja hormon melalui jalur aktivasi gen. Oke. Nah, adik-adik, untuk mendukung proses belajar tentang mekanisme kerja hormon ini, adik-adik harus melengkapi diri dengan membaca referensi ya, membaca literatur ya. Boleh literatur yang tersedia secara online atau adik-adik bisa cari di bukunya Ethel Solein ya. Bukunya Ethel Solein di perpustakaan. Di situ langsung buka di kelenjar endokrin. Nanti adik-adik akan menemukan
pembahasan tekstual ya tentang mekanisme kerja hormon ini, melengkapi apa yang sudah saya sampaikan gitu ya. Selanjutnya saya akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang umpan balik positif dan negatif ya. Apa itu ya? Jadi proses yang pertama tadi saya jelaskan adalah proses tentang bagaimana hormon bekerja sehingga menimbulkan reaksi fisiologis. Yang kedua ini adalah bagaimana mekanisme pengaturan kecepatan jumlah sekresi hormon. Nah, sekresi itu adik-adik paham ya bedanya dengan ekskresi. Kalau sekresi itu sebuah produk yang dikeluarkan oleh tubuh untuk digunakan kembali, diserap kembali. Contohnya ya hormon. Kalau ekskresi adalah produk yang dikeluarkan oleh tubuh yang tidak lagi diserap kembali. Misalnya adalah urin, feses gitu ya, keringat, itu adalah ekskresi. Jadi sudah keluar ya sudah, tidak dipakai lagi. Kalau sekresi adalah produk itu dikeluarkan oleh bagian tubuh tertentu tapi itu digunakan kembali untuk menimbulkan efek fisiologis ya. Nah, ini adalah umpan balik positif negatif ya, yang mengatur kecepatan dan jumlah sekresi hormon. Ingat ya, ini mekanisme sangat penting karena tadi di depan saya sebutkan gangguan fisiologis yang disebabkan oleh hormon itu hanya disebabkan dua hal, yaitu adalah terlalu sedikit hormon yang diproduksi atau terlalu banyak hormon yang diproduksi. Sehingga mekanisme umpan balik positif negatif ini memegang peranan yang sangat penting dalam rangka menyeimbangkan produksi hormon sehingga menimbulkan respon fisiologis yang secara anatomi fisiologi disebut dengan normal activity gitu ya. Nah, saya mulai dari umpan balik negatif dulu. Umpan balik negatif ini tentu berkaitan dengan rem ya. Nah, kalau umpan balik positif itu berkaitan dengan gas gitu ya. Jadi di gas di rem gitu ya. Kalau umpan balik negatif ini berkaitan dengan rem. Pengertiannya adalah peningkatan kadar hormon dalam darah mengakibatkan inhibisi atau mengakibatkan berkurangnya sekresi hormon selanjutnya. Saya langsung ke contoh aja biar gampang. Itu ya. Nah, sebentar. Nah, ini contohnya yang lebih mudah dipahami. Ketika adik-adik makan, ya sudah makan atau belum pagi ini? Ketika adik-adik makan, maka terjadi peningkatan kadar gula dalam darah. Betul kan? Karena dalam sistem pencernaan kita setelah terjadi penyerapan oleh vili-vili di usus halus, maka nutrisi tersebut gitu ya akan ditransfer ke hati. Kemudian dari hati tersebut dia akan masuk ke pembuluh darah gitu ya, nutrisi tersebut sehingga meningkatkan kadar gula dalam darah gitu ya. Ketika kita makan, terutama makan yang berupa karbohidrat, itu meningkatkan kadar gula dalam darah. Nah, peningkatan kadar gula dalam darah ini menjadi sinyal ya, ingat ya, menjadi sinyal bagi pankreas untuk mengeluarkan hormon yang disebut dengan insulin ya. Jadi lalu lintas di pembuluh darah ini sangat penting untuk proses pengaturan fisiologis hormon ya, karena ya lewatnya di situ, sinyalnya dari situ ya. Ketika sudah kadar gula dalam darah dia udah naik, nah, kemudian menjadi alarm bagi pankreas untuk mengeluarkan hormon endokrin mengeluarkan hormon endokrin yaitu berupa hormon insulin ya. Pankreas kan dia adalah kelenjar endokrin ya, jadi menghasilkan hormon insulin. Kemudian hormon insulin ini memfasilitasi masuknya gula darah ke dalam sel tubuh. Dengan adanya insulin, ini gula darah masuk ke sel tubuh sehingga menjadi energi. Kalau insulin tidak bekerja, maka gula darah tidak bisa masuk ke sel tubuh, tidak bisa dirubah menjadi energi, kadar gula dalam darah tinggi. Nah, ini disebut dengan diabetes ya. Nah, setelah kadar gula dalam darah difasilitasi oleh hormon insulin masuk ke sel tubuh, otomatis kadar gula dalam darah turun kan? Nah, mengalami penurunan. Nah, konsentrasi gula darah dalam darah ini turun, ini menjadi sinyal bagi pankreas untuk mengurangi
ya mengurangi produksi hormon insulin gitu ya. Ini kadar gula darah udah turun. Jadi sinyal masuk ke pankreas, keran hormon insulin produksinya dikurangi gitu ya, dikurangi. Nah, itu disebut dengan negative feedback effect of glukosa ya. Jadi umpan balik negatif gitu ya, berkaitan dengan rem itu ya. Sekarang yang umpan balik positif ya. Pengertiannya apa? Jika kadar hormon dalam darah mengakibatkan peningkatan sekresi hormon endokrin, berarti gas ya. Digas dia, hormon dalam darahnya dia tinggi, malah menjadi pemicu untuk hormon endokrin memproduksi lebih banyak hormon lagi. Nah, contohnya apa? Contohnya ini ya, pada proses pembekuan darah ya. Tentu kita semua pernah mengalami luka ya di permukaan kulit ya, sebagian besar lah, atau hampir semuanya tentu adik-adik pernah mengalami luka, baik luka kecil maupun luka besar ya. Misalnya luka jerawat yang digaruk dengan kuku maupun sampai luka yang terkoyak gitu ya. Itu kan mengeluarkan darah kan, betul ya, mengeluarkan darah. Nah, bagaimana darah itu bisa berhenti? Nah, apa jawabannya? Lama-lama darahnya kering, Pak. Nah, iya betul, darahnya kering ya. Dari luka darah kita nanti kering dan akhirnya pendarahan berhenti. Nah, sebenarnya itu bukan kering tapi dia membeku ya, membeku darahnya sehingga dia pendarahannya terhenti. Betul kan? Nah, mekanisme itu ya sekarang saya jelaskan, saya buka, itu dipengaruhi oleh hormon ya dan diatur oleh mekanisme umpan balik positif itu ya. Nah, di sini mekanismenya. Hipotalamus ya sebagai salah satu kelenjar endokrin ya. Ya, kita mulai dari yang kuning dulu deh. Sel jaringan terkoyak, terjadi luka. Luka pada jaringan tersebut menimbulkan sinyal ya. Ya. Sehingga terbentuk namanya tromboplastin di dalam luka tersebut ya. Tromboplastin ya. Kemudian tromboplastin ini ya, adanya tromboplastin di dalam darah ini kemudian mengaktifasi yang disebut dengan protrombin ya. Protombin ya. Protombin ini protein plasma ya. Keberadaan protein plasma protombin ini kemudian di dalam darah kan ya menjadi sinyal bagi hipotalamus ya. Menjadi sinyal bagi hipotalamus ya untuk melakukan mengeluarkan hormon tertentu ya, sehingga protrombin ini dirubah menjadi trombin ya. Kemudian trombin ini mengubah fibrinogen dalam darah menjadi benang-benang fibrin ya, menjadi seperti jaring itulah adik-adik, seperti jaring laba-laba itu ya. Itu terjadi di luka koyak itu. Kemudian jaring-jaring tersebut menangkap sel-sel darah merah dan trombosit untuk menutup jaringan tersebut dengan membekukan bagian dari trombosit ya yang tersangkut di jaring-jaring itu. Nah, itu ya. Ini disebut dengan positive feedback ya. Nanti adik-adik saya harap juga kembali membaca, bisa dibuka di bukunya Ethel Sloan ya di bagian hormon endokrin. Oke, masuk ini. Baik adik-adik, saya akhiri dulu untuk kegiatan pembelajaran saat ini. Nanti kita lanjutkan lagi, ini agak panjang materinya tentang endokrin ini ya. Saya harus split menjadi beberapa bagian. Silakan adik-adik yang kalau ada yang ditanyakan japri saja ke saya WA ya, itu sangat saya apresiasi. Barangkali ada yang kurang jelas gitu ya, nanti kita bisa diskusikan sehingga materi ini saya yakin mungkin ada beberapa adik-adik yang belum jelas gitu ya. Saya belajar tentang ini ya harus saya ulang lagi gitu ya, walaupun sudah
selesai saya kuliah, tapi ketika mempelajari kembali tentang hormon, saya harus buka lagi gitu ya. Sehingga sangat diperlukan ya proses diskusi ya, kalau menurut saya. Yang adik-adik bisa chat di WA untuk saat ini, atau adik-adik bisa rekam suara adik-adik di WA, adik-adik sampaikan di grup, karena tidak simpel itu untuk mengerti sebuah materi-materi perkuliahan ya di masa pandemi ini gitu ya, di anatomi fisiologi khususnya. Itu perlu proses, perlu ketekunan gitu ya, sehingga kalau adik-adik membaca atau mendengar ulasan ini sekali kemudian sudah menyimpulkan saya sudah ngerti, itu menurut saya itu dangkal sekali nanti hasilnya itu ya, kurang dalam gitu ya, kurang bagus. Nanti adik-adik ketika menemui kasus di tempat kerja, baru adik-adik terasa, oh iya ya, aku kok enggak sampai clear ya memahami materi ini dulu ya, aku kok enggak bertanya ya. Ketika adik-adik sudah mau bertanya, adik-adik sudah lulus, sudah tidak di kampus. Nah, sehingga kan malu mau bertanya sama dosennya, wah sudah kerja, enggak enak mau tanya, sudah terima ijazah gitu ya, kok masih tanya. Nah, jadi silakan kepada adik-adik, ada materi-materi yang kemarin saya sampaikan juga misalnya belum clear, silahkan adik-adik bisa bertanya, nanti coba kita akan bahas sama-sama itu ya. Oke, selamat belajar, tetap menjaga kesehatan. Terima kasih.